Investigasi terkini disebutkan adanya kerjasama militer rahasia antara Rusia dan Cina, di mana para insinyur Cina dilaporkan membantu perusahaan-perusahaan Rusia dalam mengembangkan pesawat tanpa awak canggih untuk digunakan dalam perang di Ukraina, menantang norma-norma global dan meningkatkan konflik meskipun Cina mengklaim netralitas. Investigasi terkini telah mengungkap bahwa Tiongkok dan Rusia tengah berkolaborasi dalam proyek produksi pesawat nirawak rahasia dengan para insinyur Tiongkok bekerja sama dengan kontraktor pertahanan Rusia yang dikenai sanksi untuk menciptakan UAV canggih untuk ditempatkan di Ukraina. Kemitraan ini yang mencakup pengembangan pesawat nirawak Garpia 3 yang mampu melakukan serangan jarak jauh telah menimbulkan kekhawatiran serius di antara negara-negara barat dan berpotensi mengubah dinamika konflik yang sedang berlangsung. Pengungkapan tersebut telah memicu gelombang kejut politik global karena hal itu menunjukkan keterlibatan Tiongkok dalam mengobarkan mesin perang Rusia yang bertentangan dengan sikap netralitas resminya. Amerika Serikat dan NATO telah menyatakan kekhawatiran yang mendalam atas perkembangan ini yang menunjukkan perlunya tanggapan terhadap eskalasi ini dan potensi sanksi lebih lanjut jika peran Tiongkok dikonfirmasi. Situasi tersebut menimbulkan tantangan signifikan bagi Ukraina yang kini harus berhadapan dengan pesawat nirawak canggih Rusia, dan hal itu memperumit lanskap diplomatik internasional, mendorong Tiongkok ke dalam tindakan penyeimbangan yang rumit antara kemitraan strategisnya dengan Rusia dan hubungannya dengan Barat. Dukungan terselubung Tiongkok terhadap upaya perang Rusia di Ukraina merupakan pelanggaran terhadap klaim kenetralannya. Ada dugaan bahwa AS dan NATO memandang kolaborasi pesawat tak berawak Rusia-Tiongkok sebagai ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas internasional. Kompleks industri militer Rusia terpaksa melakukan modernisasi dan mencari pemasok alternatif, termasuk Cina, karena sanksi Barat dan ketegangan konflik di Ukraina. Keterlibatan Cina dalam memproduksi pesawat tak berawak untuk Rusia dapat menyebabkan dampak diplomatik dan ekonomi yang signifikan, termasuk potensi sanksi dan isolasi dari pasar Barat. Kekhawatiran bahwa aliansi Rusia-Tiongkok dapat membawa dunia menuju era baru persaingan kekuatan besar. Strategi militer Ukraina terancam oleh masuknya pesawat tanpa awak canggih buatan Cina ke dalam konflik yang mengharuskan dukungan Barat yang berkelanjutan bagi Ukraina. Pengungkapan produksi pesawat nirawak rahasia Tiongkok-Rusia untuk perang Ukraina telah mengirimkan gelombang kejut melalui politik global. Meskipun Tiongkok mengklaim netralitas, dukungan terselubungnya terhadap mesin perang Rusia menimbulkan kekhawatiran, mengancam akan meningkatkan konflik dan mengganggu keamanan internasional. Pengungkapan terkini oleh Reuters tentang insinyur Cina yang bekerja sama dengan perusahaan Rusia untuk mengembangkan pesawat tak berawak yang digunakan melawan Ukraina telah memicu kekhawatiran global dan memunculkan pertanyaan tentang peran Beijing dalam konflik tersebut. Meskipun Tiongkok secara resmi bersikap netral, keberadaan pabrik di Tiongkok yang memproduksi peralatan militer untuk Rusia mempersulit strategi Ukraina, karena negara itu berupaya untuk menargetkan semua pusat industri yang mendukung mesin perang Rusia. Di sini kita akan membahas kerjasama militer rahasia antara Rusia dan Cina. Bagaimana kerjasama ini menantang norma-norma global dan menantang konflik di Ukraina. Kegagalan awal Rusia dalam invasinya ke Ukraina pada tahun 2022 memaksa Moskow untuk merevisi strategi militernya. Awalnya Kremlin berharap akan kemenangan cepat, tapi hal itu menemui perlawanan sengit dan tantangan logistik yang menyebabkan kerugian signifikan baik dalam hal tenaga kerja maupun peralatan. Pada pertengahan 2022, Rusia telah mengalihkan fokusnya ke perang atrisi yang bertujuan untuk memperkuat kendali atas wilayah yang dianeksasi secara ilegal di Ukraina Timur dan Selatan. Strategi tersebut melibatkan serangan mahal dan berdarah yang bertujuan untuk merebut wilayah-wilayah penting di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Sejalan dengan operasi militernya, masyarakat Rusia mengalami restrukturisasi signifikan untuk mendukung upaya perang. Negara memberi insentif perekrutan massal melalui imbalan finansial,
menawarkan gaji yang lebih tinggi kepada tentara dibandingkan sektor sipil. Yang lebih penting, kompleks industri militer Rusia mulai dimodernisasi dan diperluas, berusaha untuk mengisi kembali persediaan senjata dan amunisi era Soviet yang semakin menipis. Menghadapi sanksi berat dari negara-negara barat, Rusia mendapati dirinya terisolasi dari rantai pasokan global yang sebelumnya diandalkannya untuk teknologi utama dan militer. Ketika kapasitas ekonomi dan industri Rusia terpuruk karena beban sanksi ini, Moskow mencari cara alternatif untuk mempertahankan upaya perangnya. Kremlin mulai mempererat hubungan militernya dengan negara-negara yang dapat menyediakan pasokan penting. Iran menjadi pemasok utama pesawat nirawak Shahid yang telah digunakan secara luas dalam serangan terhadap sasaran-sasaran Ukraina. Sementara Korea Utara diduga mengirim jutaan butir amunisi artileri ke Moskow. Namun, salah satu hubungan yang paling signifikan dan kontroversial adalah meningkatnya kerjasama militer Rusia dengan Tiongkok. Sebuah kemitraan yang secara resmi ada dalam batas-batas perjanjian diplomatik dan ekonomi, namun juga dapat diperluas hingga ke bantuan militer rahasia. Investigasi terkini telah mengungkap bagaimana Rusia melalui kontraktor pertahanan yang dikenai sanksi telah berkolaborasi dengan para insinyur Cina untuk mengembangkan dan memproduksi pesawat tak berawak yang canggih. Menurut Reuters, perusahaan Rusia IMZ Kupol yang dikenai sanksi oleh pemerintah barat telah mempelopori pengembangan jenis pesawat nirawak baru yang disebut Garpia 3. Pesawat nirawak ini yang dikabarkan dikembangkan dan diuji di wilayah Cina merupakan terobosan besar dalam evolusi kendaraan udara nirawak atau UAV untuk penggunaan militer di Ukraina. Kupol yang bekerja sama dengan perusahaan pertahanan Rusia lainnya, TSK Vektor, dan perusahaan Cina Red Lepus tengah membangun fasilitas penelitian dan produksi bersama di Kashgar, Xinjiang, Zona Ekonomi Khusus Cina atau SEZ. Menurut dokumen yang diperoleh oleh Reuters, proyek ini bertujuan untuk memproduksi massal drone Garpia 3 di Cina, memanfaatkan keahlian teknik dan kemampuan manufaktur Cina untuk meningkatkan skala produksinya. Drone ini dirancang untuk memiliki jangkauan hingga 2000 km dan dapat membawa muatan hingga 50 kg. Spesifikasi tersebut membuatnya sangat efektif untuk serangan jarak jauh, termasuk misi jauh ke dalam wilayah Ukraina. Prospek Rusia untuk memperoleh UAV yang sangat canggih ini dalam jumlah besar dapat mengubah dinamika konflik secara signifikan. Drone ini tidak hanya meningkatkan kemampuan Rusia untuk menyerang infrastruktur penting Ukraina, tetapi juga membuat Ukraina semakin sulit untuk mempertahankan diri dari serangan udara yang canggih. Keterlibatan perusahaan-perusahaan Cina dalam perkembangan ini menimbulkan risiko yang signifikan bagi Cina, yang sejauh ini mempertahankan sikap netralitas resmi dalam perang Rusia-Ukraina. Meskipun Beijing telah menyediakan teknologi penggunaan ganda seperti pesawat nirawak, sistem radar, dan komponen elektronik kepada Rusia, Beijing tidak secara terbuka mendukung atau mengakui bantuan militer langsung apapun. Program Garpia 3 berpotensi membuat Cina menghadapi reaksi keras internasional jika muncul bukti lebih lanjut bahwa perusahaan-perusahaan Cina secara aktif terlibat dalam produksi peralatan militer yang mematikan untuk Rusia. Pengungkapan kemitraan rahasia Rusia-Tiongkok telah memicu kekhawatiran luas di antara negara-negara barat. Seorang juru bicara NATO menggambarkan temuan tersebut sebagai sangat meresahkan dan mengindikasikan bahwa negara-negara anggota sedang dalam konsultasi aktif tentang cara menanggapi perkembangan ini. Prospek Rusia menggunakan pesawat nirawak buatan Tiongkok untuk meningkatkan kampanye militernya di Ukraina telah menyebabkan seruan baru untuk pengawasan lebih ketat terhadap peran Tiongkok dalam konflik tersebut. Di Washington, pejabat dari Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyatakan kekhawatiran mendalam atas pengungkapan tersebut, khususnya mengenai kemungkinan bahwa sebuah perusahaan Tiongkok mungkin memberikan bantuan mematikan kepada perusahaan Rusia yang dikenai sanksi oleh AS. Meskipun pemerintahan Biden belum menemukan bukti langsung yang menunjukkan bahwa pemerintah Cina mengetahui program pesawat nirawak tersebut, pemerintahan tersebut menekankan bahwa Beijing memiliki tanggung jawab
untuk memastikan bahwa sektor swastanya tidak memasok bantuan militer ke Rusia. Pejabat AS telah mengindikasikan bahwa mereka memantau situasi dengan seksama dan dapat mengenakan sanksi lebih lanjut jika muncul bukti yang lebih meyakinkan tentang keterlibatan China. Implikasinya terhadap hubungan AS-Tiongkok bisa jadi sangat signifikan. Selama bertahun-tahun, Washington telah menekan Beijing agar tidak memberikan bantuan militer kepada Rusia, dengan peringatan bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi ekonomi dan isolasi lebih lanjut dari komunitas global. Amerika Serikat telah memberlakukan kontrol ekspor yang menyeluruh terhadap produk-produk berteknologi tinggi ke Tiongkok, yang bertujuan untuk membatasi kemampuan militernya, dan pelanggaran apapun yang terbukti terhadap pembatasan ini dapat memicu tindakan yang lebih keras. Sementara itu, Uni Eropa juga memantau situasi dengan cermat, dengan negara-negara anggota Uni Eropa yang menyatakan kekhawatiran tentang ekspor penggunaan ganda Cina. Beberapa negara, termasuk Jerman dan Perancis, berpendapat bahwa Cina harus bertanggung jawab atas peran apapun yang dimainkannya dalam memperpanjang perang di Ukraina. Perkembangan ini berpotensi memperburuk hubungan ekonomi yang sudah rapuh antara Cina dan Barat, terutama jika semakin banyak bukti keterlibatan Cina dalam upaya perang Rusia terungkap. Posisi Tiongkok dalam perang Rusia-Ukraina merupakan salah satu diplomasi yang rumit. Di satu sisi, Beijing telah menahan diri untuk tidak secara langsung mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, mempromosikan dirinya sebagai pihak netral yang dapat menjadi perantara negosiasi perdamaian. Pejabat Tiongkok telah berulang kali menekankan perlunya dialog dan solusi diplomatik, menempatkan Tiongkok sebagai mediator potensial dalam konflik tersebut. Di sisi lain, kemitraan strategis Tiongkok dengan Rusia telah tumbuh lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir. Secara ekonomi, kedua negara telah memperdalam kerjasama mereka, khususnya di bidang energi dan perdagangan. Meningkatnya ketergantungan Rusia pada teknologi dan infrastruktur Tiongkok, terutama mengingat sanksi Barat, telah memperkuat hubungan bilateral. Lebih jauh, kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam melawan pengaruh Barat dan mempromosikan tatanan dunia multipolar. Meskipun demikian, keterlibatan Cina dalam upaya perang Rusia, baik secara langsung melalui produksi senjata atau secara tidak langsung melalui teknologi penggunaan ganda, mengandung risiko yang sangat signifikan. Beijing harus berhati-hati dalam mengambil langkah penyeimbangan yang rumit ini antara mendukung mitra strategisnya Rusia dan menghindari konfrontasi skala penuh dengan Barat. Jika Cina dianggap secara aktif mendukung perang Rusia di Ukraina, negara itu dapat menghadapi konsekuensi diplomatik dan ekonomi yang serius, termasuk potensi sanksi dan isolasi lebih lanjut dari pasar Barat. Bagi Ukraina, prospek Rusia memperoleh drone canggih yang diproduksi massal dari Cina menghadirkan tantangan yang sangat serius. Pasukan Ukraina telah mahir menggunakan pesawat nirawak untuk pengintaian dan serangan presisi, tetapi mereka tidak memiliki skala dan kecanggihan teknologi seperti pesawat nirawak yang dikembangkan bekerja sama dengan Tiongkok. Pesawat nirawak Garpia 3 dengan jangkauan yang lebih luas dan kapasitas muatan yang signifikan akan memungkinkan Rusia untuk menyerang target Ukraina yang sebelumnya berada di luar jangkauan, yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah utama konflik. Kemampuan Ukraina untuk melawan ancaman baru ini kemungkinan akan bergantung pada dukungan Barat yang berkelanjutan, khususnya dalam bentuk sistem pertahanan udara dan teknologi anti-drone. Namun, seiring Rusia memperkuat kemampuan militernya melalui kemitraannya dengan Cina, tugas Ukraina menjadi lebih sulit. Selain bertempur di lapangan, Ukraina juga harus berhadapan dengan jaringan aliansi internasional yang rumit yang memicu mesin perang Rusia. Keterlibatan perusahaan Tiongkok dalam memproduksi pesawat nirawak untuk Rusia menyoroti dimensi global dari konflik tersebut dan menggarisbawahi pentingnya kerjasama internasional dalam membatasi aliran peralatan militer ke Moskow. Bagi Ukraina, mengisolasi Rusia secara ekonomi dan militer merupakan bagian penting dari strateginya. Tetapi selama negara-negara seperti Tiongkok dan Iran terus memberikan bantuan militer, tujuan ini tetap sulit dicapai. Terungkapnya kerjasama insinyur Tiongkok dengan perusahaan pertahanan Rusia untuk memproduksi pesawat tak berawak guna digunakan di Ukraina untuk menandai peningkatan signifikan dalam dimensi global perang Rusia-Ukraina.
Walaupun Cina secara resmi mempertahankan sikap netral, keterlibatannya dalam kompleks industri militer Rusia memperumit lanskap geopolitik dan menimbulkan pertanyaan tentang masa depan diplomasi internasional. Konflik terus berlanjut. Hubungan yang semakin erat antara Moskow dan Beijing dapat semakin merusak stabilitas global, mendorong dunia semakin dekat ke era baru persaingan kekuatan besar. Bagi Ukraina, tantangannya bukan hanya mengalahkan pasukan Rusia di medan perang, tetapi juga melintasi lingkungan internasional yang semakin kompleks dan berbahaya, tempat aliansi dan kemitraan militer terus berubah.